Halo Sobat Media, kembali lagi bersama kami dalam pembahasan seputar jajanan aci. Jajanan yang enak, murah, dan nagih. Tapi Sobat Media tahu nggak sih, konsumsi jajanan aci yang berlebihan itu memiliki dampak yang buruk loh untuk tubuh. Saksikan wawancara kami bersama narasumber berikut ini. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya di sini. Boleh tolong perkenalan diri dulu. Nama saya Dr. Asteria Lus Pramitasari SPA. Saya seorang dokter anak bertugas di Rumah Sakit Elizabeth Batam. Terima kasih dokter. Saya izin memulai pertanyaannya. Secara umum dulu, bagaimana dokter melihat pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini, khususnya terhadap makanan olahan dan jajanan? Ya, terima kasih. Jadi memang saya melihat terjadi pergeseran daripada keinginan masyarakat terhadap jajanan. Memang jajanan kita sekarang ini lebih didominasi kepada olahan, makanan cepat saji, dan makanan yang kurang serat serta didominasi oleh karbohidrat. Kalau dalam praktek medis sendiri, dok, apakah makanan berbahan karbohidrat olahan itu sering dikaitkan dengan keluhan kesehatan tertentu? Ya, betul. Jadi karbohidrat itu kan sebetulnya kalau kita tahu bahwa gizi seimbang itu terdiri dari piring itu adalah hanya seperempat dari piring, tapi sekarang itu didominasi oleh karbohidrat sementara serat dan proteinnya sedikit. Hmm. Sehingga itu sering menimbulkan semacam inflamasi di dalam tubuh kita dan menimbulkan banyak gangguan baik pada anak maupun dewasa. Jika dikonsumsi terlalu sering oleh orang dewasa, apakah ada potensi dampak kesehatan dalam jangka pendek atau jangka panjang? Iya, jangka pendek tentu apa namanya orang yang banyak memakan karbohidrat itu berarti kan kebanyakan gula ya. Jadi dia anaknya mudah ngantuk, lemah, lesu gitu. Orang dewasa juga kan kalau habis makan dia akan menjadi mudah ngantuk, lemah sehingga produktivitas orang dewasa juga akan berkurang. Kalau pada anak bisa menurunkan konsentrasi belajarnya. Banyak olahan aci juga identik dengan rasa pedas dan bumbu yang kuat. Apakah kombinasi ini memiliki dampak tertentu bagi sistem pencernaan? Iya, kebanyakan kan aci itu selain rasa pedas juga kan kadang diberi rasa gurih Hmm. seperti monosodium glutamat atau MSG. Dan kita ketahui bahwa MSG yang dalam jumlah sedikit itu sebenarnya tidak bermasalah, tetapi kalau dalam jumlah banyak itu bisa berbahaya ya. Kemudian untuk yang pedas juga dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan kita menjadi tidak stabil dan dapat membuat muntah dan diare seperti itu. Kalau sekarang mungkin ke anak-anaknya dok, dan remaja sebagai konsumen. Jika orang dewasa saja bisa terdampak, bagaimana dengan anak-anak yang tubuhnya masih dalam masa pertumbuhan? Apakah lebih rentan dok? Iya, pada anak-anak lebih rentan karena kan anak dalam masa pertumbuhan sebenarnya udah bahan dasar utamanya itu lemak. Hmm. Jadi anak itu membutuhkan lemak, terutama otak itu dibentuk oleh lemak. Karena itu makanya akhir-akhir ini kan sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk pemberian MPASI sejak usia 6 bulan saja, karbohidrat hanya boleh sedikit, kemudian sayur sedikit, tapi utamakan lemak karena lemak untuk membentuk otak anak dan untuk pertumbuhan anak. Jadi kalau anak kebanyakan karbohidrat, tidak ada lemak, maka anaknya nanti bisa mengalami gizi buruk yang disebut sebagai busung lapar atau nanti dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan namanya stunting seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain, yaitu seberapa besar sih pengaruh jajanan aci-acian ini terhadap pola makan harian anak usia sekolah? Ya, jadi pengaruhnya sangat besar ya karena selain rasanya pada orang dewasa bisa menyebabkan gurih dan enak, Insulin. juga Jadi harganya juga biasanya akhirnya lebih kita murah akan dan lebih menghasilkan terjangkau sumber daya dan manusia yang bagi kurang kualitasnya anak-anak di kan masa yang penting depan. mungkin Mau dan nanya masyarakat lagi kita itu untuk berprinsip mungkin lebih yang ke penting arah gizi kenyang dan tumbuh kembang seperti itu, anaknya, Dok. sehingga itu Secara akan gizi sendiri, mengganggu apa yang konsentrasi terjadi belajar. jika anak itu terlalu sering mengonsumsi makanan berbahan dasar aci? Oke, baik. Jadi kalau dia hanya lebih banyak bahan dasar aci itu tadi sehingga lemaknya itu tidak ada.
lemak dan proteinnya tidak ada. Sementara sebagai bahan pembangun tubuh itu dibutuhkan protein ya untuk menambah sel-sel itu dibutuhkan protein dan lemak untuk membentuk tubuhnya. Jadi kalau hanya karbohidrat saja sehingga tidak terjadi metabolisme yang baik. Maksudnya tidak proses tumbuh kembangnya akan terganggu. Bayi memang bisa saja gemuk yang disebut orang sugar baby, gemuk tetapi sebenarnya proteinnya tidak ada. Jadi gemuknya gemuk yang istilah orang gemuk air. Jadi tidak ada protein, tidak ada yang membentuk selnya dengan baik. Jadi lebih banyak anaknya gemuk yang tidak sehat seperti itu. Dan kalau dia hanya dari karbohidrat saja, lama-lama nanti daya tahan tubuh anak akan lebih mudah sakit karena untuk zat kekebalan tubuh itu adalah dibentuk dari protein. Seperti itu, dibentuk oleh protein dan lemak. Karbohidrat hanya butuh sedikit untuk kekebalan. Nggak apa-apa. Melanjutkan pertanyaannya. Mungkin ini ke pengalaman pribadi dari dokter sendiri. Apakah dokter menangani anak-anak tuh banyak nggak kenyang tapi kurang nutrisi gitu? Di kita ini sekarang makin banyak sih, makin banyak kasus-kasus kurang gizi di yang saya temukan sehari-hari dalam praktek. Nah, makanya itu beberapa tahun yang lalu kan pemerintah sudah memasukkan dalam satu programnya adalah pencegahan stunting pada anak. Jadi kalau pada anak yang kurang gizi, pertama kali yang terganggu adalah berat badannya. Jadi dia akan gemuk tapi berat badannya itu gemuknya gemuk yang tidak rasional. Kemudian nanti lama-lama akan tinggi badannya. Jadi namanya stunting. Jadi stunting itu adalah tinggi badan tidak sesuai umur yang disebabkan oleh penyakit yang kronis dan kurang gizi yang kronis. Jadi karena dia makan karbohidrat terus, protein tidak ada, zat pembangun tubuh tidak ada, sistem imun tidak ada, jadi anaknya menjadi kurang gizi seperti itu. Dan itu makanya oleh pemerintah dimasukkan dalam program unggulan dan kita dalam akreditasi rumah sakit itu pun juga ada programnya. Zaman dulu kebetulan saya sudah 25 tahun menjadi dokter anak, itu tidak masuk program kurang gizi ini. Tetapi sekarang dalam akreditasi rumah sakit pun sudah ada program untuk stunting dan kurang gizi ini. Jadi artinya meningkat kasusnya sehingga pemerintah merasa penting untuk memasukkan ini dalam program unggulan begitu. Apakah jajanan ASI itu sebenarnya masih bisa dikonsumsi jika diolah dengan lebih seimbang gitu? Menurut saya bisa ya. Jadi bisa. Jadi kan kalau kita tahu bahwa gizi sekarang kan yang dipakai adalah gizi seimbang. Gizi seimbang di mana setengahnya, seperempatnya karbohidrat, seperempat protein, dan setengahnya terdiri serat ya, buah dan sayur. Jadi bisa saja kita olah yang karbohidrat ini, misalnya tuh dengan ada misalnya bakso tapi dengan dominan proteinnya seperti itu ya. Misalnya bikin bakso, tetapi kalau bakso lebih banyak hanya karbohidrat ya tentu itu tidak bijaksana ya. Jadi tetap boleh, menurut saya tetap ada tempatnya karbohidrat ini, tapi kita juga harus mengedukasi orang tuanya memilih kualitas makanan seperti itu. Nah, itu dia pembahasan bersama narasumber kami. Pantau terus channel Kabar Muda Mudi untuk video berikutnya.